itu penampakannya itu dia lewat menyeberang ke jalan pelan-pelan. Di situ saya lihat dia seperti menghadap ke saya. Halo para pencinta horor dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Evan di channel YouTube Trimono Group. Dan pada kesempatan ini saya sudah bersama seseorang yang akan menceritakan pengalaman horornya. Jadi waktu itu cerita masa kecilnya saat dia lihat penampakan, kemudian juga ceritanya saat berada di bangku SMA. Dia juga mengalami sebuah tragedi ya. Atau bagaimana ceritanya kita akan dengarkan nanti dari sahabat saya. Halo Aswan. Halo Evan. Apa kabar? Baik. Bagaimana, sehat? Ya alhamdulillah sehat. Sampai lama. saat ini sehat. Sudah lama sekali kita nggak ketemu ya. Iya. Oh ya Aswan, ini saya tertarik sama ceritamu. Ya, kemarin yang sempat saya dengar tentang cerita masa kecil. Oh ya, benar. Saat melihat sosok itu, bagaimana ceritanya itu? Jadi awalnya itu pas hari Natal. Pas hari Natal? Iya, kecil. Tapi lupa tahun berapa. Intinya saya masih kecil. Iya. Mungkin sekitar umur 6 tahun, 5 tahun. Ya, sekitar begitu. Masih bocah lah ya. Masih bocah. Nah, itu bagaimana itu kejadiannya? Kejadiannya itu kami pergi bersama keluarga ibadah Natal. Ibadah Natal itu di kampung. Bukan di kota mama saya, tapi ada di kampung lagi. Namanya itu bisa sebutkan saya? Oh, bisa, silakan. Ya, namanya itu Orobua. Orobua. Di Orobua. Nah, jadi kami Natal itu malam Natal ikut ibadah sampai pulangnya itu tengah malam sekitar jam 12. Nah, jadi gerejanya itu dia di bukit. Jadi tidak bisa kendaraan naik begitu. Jadi mobil, motor itu parkirnya harus di bawah. Jadi mau tidak mau kita harus jalan kaki ke atas seperti naik gunung. Nah, berakhirnya acara kami turun lah. Sabar. Itu jarak dari kendaraan parkiran itu ke gereja itu berapa menit atau berapa jam? Sekitar 15 menit. 15 menit sampai 20 menit jalan sampai 20 kaki. Jalan kaki. Iya. Terus medannya itu bagaimana? Apakah maksudnya jalanannya itu sepi atau dari jalan raya kita bisa lihat gerejanya atau kayak masuk ke hutan atau bagaimana? Jadi dari bawah itu gerejanya kelihatan. Oh iya, kelihatan. Tapi perjalanannya itu lewati hutan. Tidak ada rumah. Tidak ada rumah. Iya, rumah cuma benar-benar sepi ya. Iya, benar. Kiri kanan mungkin cuma tanaman. Iya, pohon-pohon. Iya, pohon-pohon. Kayak hutan lah ya, hutan. Pohon hutan-hutan pinus sama hutan apa itu? Bambu banyak di sana. Nah, begitu. Oke. Ya, lanjut. Terus ya berakhirlah ibadah Natal di atas. Akhirnya ya masih banyak, sudah ada keluarga yang duluan turun. Nah, kami ini ya terakhir. Karena kami masih tunggu keluarga yang salam-salaman. Kami itu siapa? Mohon maaf. Ada yang supir, ada ibu, bapak, dan kakak gitu. Dan ketika kami tunggu, ternyata orang tua ini dibilang kalian duluan saja. Karena mungkin kami masih lama di sini dan kamu masih mengantuk. Nah, pada akhirnya kami duluan bersama supirku itu. Jadi saya digendong waktu masih kecil digendong ke belakang itu. Oh iya. Kalau didenge apa namanya? Iya, di belakang. Ya, di belakang lah begini. Di belakang terus dipeluk lehernya supirmu. Ya, sebenarnya omku. Oh, tapi iya, kebetulan dia jadi driver kan. Iya. Jadi nah, turun ya masih aman, turun ke hutan lewat. Itu berarti cuma berdua jalan pulangnya itu. Pakai senter gitu. Pakai senter. Nah, turun lewati hutan, saya tutup mata. Karena
Kayak memang takut masih kecil. Kulang jangan-jangan ada apa-apa. Apalagi kan posisi kamu paling belakang seharusnya. Posisi kan paling belakang. digendong di belakang kan. Seharusnya paling belakang. Begitu. Mungkin ada rasa-rasa jangan sampai tiba-tiba ada yang muncul dari belakang. Atau ngikutin dari belakang. Dari belakang. Jangan sampai. Jangan sampai kan. Iya. Jadi di hutan itu lihat ke belakang. Nggak ada orang. Aman. Tapi kayak rasa gelisah aman. Iya. Lewati hutan, berarti langsung segar. Nah, ketika ada satu jalan itu sudah lurus, sudah lewati hutan-hutan, lurus. Perasaan kayak saya mau melihat ke belakang, kayak terpanggil begitu. Iya. Kayak ada bisikan, lihat ke belakang. Aswan, lihat ke belakang. Tapi tidak ada suara sebenarnya, tapi kayak suara hati begitu. Tiba-tiba disuruh lihat ke belakang. Nah, ketika saya lihat ke belakang, pelan-pelan, penampakan terjadi di situ. Apa yang Anda lihat waktu itu? Ini jujur ya, saya tidak bikin-bikin. Saya lihat warna putih, kain putih seperti di film-film horor. Iya. Tanpa kepala. Tidak ada kakinya, tidak ada tangannya. Pokoknya seperti kain, kayak semacam kuntilanak kalau begitu. Tapi saya tidak bisa lihat mukanya. Jadi dia lewat, saya melihat ke belakang kayak dihipnotis, nggak bisa bergerak. Tapi sambil jalan, sambil digendong loh. Itu penampakannya itu dia lewat, menyeberang ke jalan, pelan-pelan. Di situ saya lihat dia seperti menghadap ke saya, tapi dia mengarah ke itu. Arah lain. Pokoknya susah ku jelaskan kayak begitu. Jadi dia melintas. Kayak potong jalan. Tapi dia seperti lihat ke arahmu. Nah, seperti melihat ke arahku. Jadi kayak begini. Nah, begitu. Iya kan? Begitu, tapi tidak ada kepala ku lihat di situ. Tapi betul-betul kayak tapi bentuk tubuh. Iya, bentuk tubuh. Tidak ada kakinya. Di situ saya kaget. Ketika dia nyebrang langsung saya balikan kembali kepalaku. Sudah. Saya tidak mau cerita. Saya tidak mau cerita. Mungkin 1-2 hari lah. Sampai 2 hari. Karena aku bilang mungkin itu cuma sugesti atau apa begitu. Tapi saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri pakai mata aku. Dan itu susah kulupakan sampai sekarang. Mungkin pengalaman pertama ya. Nah, seumur hidupnya. Iya, pengalaman maksudnya pertama. lihat hal-hal begitu. Iya, pengalaman pertama. Nah, setelah itu saya memberanikan diri. Setelah 2 hari kejadian itu, saya tanya kepada orang tuaku, saya lihat begini. Dia bilang di mana? Saya jelaskan di daerah sini ini itu kayak gitu. Langsung dia bilang, oh iya, di situ memang ada kuburan. Ada kuburan yang sudah lama, sudah tua. Di situ saya langsung tambah merinding lagi. Ternyata mungkin itu yang muncul. Ternyata ada kuburan di situ. Ada kuburan tua. Sudah tidak terawat. Begitu. Bisa jadi penunggu kuburan. Ya, bisa jadi. Atau ya nggak tahu lah ya. Nggak tahu. Intinya ya muncul penampakan seperti itu. Itu pertama kali dan nggak bisa kulupakan sampai sekarang. Pas Natal. Ya merinding juga sih anak kecil lihat barang-barang begitu. Ya. Mungkin. Oh ya Swan, terus yang cerita kedua yang saya dengar kamu pernah mengalami kejadian yang unik, aneh dan juga menyeramkan waktu katanya matamu sempat keluar ya. Itu bagaimana ceritanya itu? Jadi ketika saya sekolah di Toraja, tapi saya tidak mau sebutkan sekolahnya di mana. Nama sekolahnya, oke. Intinya saya di sana, saya tinggal asrama di sana. Terus waktu ketika kelas 1 SMA, saya baru cuma dengar cerita, cuma dengar cerita dari teman-teman. Woi, hati-hati kamu di sini karena saya sering ketindisan. Kau belum pernah? Semua orang pernah ketindisan di sini. Ya, saya percaya tidak percaya. Pada saat itu kulang, saya tidak pernah ketindisan. Nah, ketika saya sudah kelas 2,
temanku itu sudah lulus, di situ mulai. Berawal dari ketindisan biasa. Wah, ternyata begini ketindisan. Ketindisan bagaimana itu? Jadi ternyata ketindisan biasa itu kayak maksudnya pada umumnya orang yang rasa itu yang mata terbuka, tapi kita tidak bisa bergerak. Iya. Nah, tapi lihat sesuatu kita kayak mau panggil teman, Iya. tapi teman tidak. Kita bisa lihat suasana kamar, situasi kamar, tapi kita nggak bisa bergerak. Ya, tidak bisa bergerak. Ya, ketindisan biasa itu. Ketindisan ya biasa pada umumnya. Ya, oke. Nah, terus saya juga sering mengalami hal begitu. Nah, saya bilang, oh ya biasa. Mungkin kecapean atau apa toh. Terus ini ketindisanku ini berlanjut. Berlanjut bagaimana ini? Maksudnya setelah ini ketindisan hari ini, besoknya ketindisan lagi. Dengan model yang sama? Dengan model yang sama. Masih biasa lagi. Besoknya lagi begitu lagi. Nah, akhirnya tiap malam berarti? Hampir tiap malam. Iya. Di kamar itu. Nah, akhirnya ada satu momen saya ketindisan. Ini bukan biasa lagi. Tiba-tiba saya ingat itu saya tidur menghadap ke atas. Tiba-tiba saya bangun, Pak. Ketindisan. Tiba-tiba ada hitam. Semakin mendekat, Pak. Langsung bangun. Langsung bangun. Hitam. Dalam posisi ketindisan tiba-tiba ada hitam. Itu bentuk manusia atau bagaimana? Hitam. Pokoknya hitam. Kayak bayangan. Tapi kayak ada matanya tapi saya tidak bisa jelaskan. Intinya kayak hitam. Dia itu dari menjauh. Saya tidak bisa bergerak. Sampai langsung sadar. Pas gini langsung sadar, langsung bangun. Terbangun dari tempat tidur. Iya. Apa tadi ketindisan? Tambah aneh ini dia selama. Iya. Langsung saya ingat itu teman-temanku. Katanya, tapi ini mungkin antara dia bercanda atau tidak, atau dia melebih-lebihkan. Katanya kalau dia tidur di atas, kan kamarku itu ada yang tidur di bawah, ada yang di atas. Ranjangnya, di ranjang susun. Bangsal toh. Iya. Nah, katanya ada yang di atas pernah tidur ini. Dia katanya pernah lihat, tapi tangan tergantung-gantung, kaki tergantung-gantung. Berarti dari langit-langit. Dari langit-langit. Kamar. Ya enggak tahu lah. Maksudnya juga teman-temanku ada beberapa versi yang pernah ketindisan, dan versiku itu ada hitam gitu. Nah, berlanjut, kadang ketindisan lagi, kadang tidak. Ketindisan, tapi dalam 1 minggu itu hampir tiap hari saya ketindisan. Di kelas 2 itu, 2 SMA. Hampir setiap hari. Sampai saya memutuskan kayak sebelum lewat jam 12 malam, saya tidak mau tidur. Biar lewat ketindisanku itu. Oh, biasanya ketindisan jam berapa itu? Kalau saya tidur sebelum jam 12 malam. Jadi mungkin jam 11 ketindisan ya? Nggak tahu. Biasanya asrama kan tidur jam 10 atau setengah 11. Ya, jam 10 kalau jam kami. 10 lah ya. Berarti tidurmu setengah 11 lah. Tidurku itu sampai jam 12 malam lewat. Baru saya harus tidur. Maksudnya sebelum pas masa-masa di ketindisan itu. Oh iya. Ya mungkin tidurmu setengah 11 lah ya. Ya, begitu. Ya katakanlah jam-jam 11 jadwal ketindisanmu. Ya, begitu. Nah, terus akhirnya tidur di atas jam 12 itu bagaimana? Jam 12. Ada perubahan tidak? Ya, saya juga coba kan. Saya enggak tahu saya dapat cara ini bagaimana. Tapi itu cuma secara ini. Secara langsung, secara tiba-tiba saya dapat tips seperti begini. Iya. Saya tidur jam 12 lewat. Akhirnya sudah jarang. Nah, tapi ada momen lagi ketika saya tidur di bawah jam 12. Akhirnya saya ketindisan lagi. Kan capek asrama. Iya. Tidak bisa juga kita paksakan tidur jam 12 lewat terus toh. Nah, saya ketindisan. Oke. Ketindisanku ini bukan lagi seperti biasa, tapi melebihi lagi. Jadi gimana itu? Saya tidur. Saya sudah tahu saya ketindisan. Saya ketindisan. Buka mata. Belum bisa bergerak. Tiba-tiba mataku itu bergerak. Tapi kamu sadar kamu masih tidur? Saya sadar saya masih tidur. Tapi mataku itu saya tidak bisa kontrol. Mataku itu jalan. Jalan bagaimana? Artinya seolah-olah kamu jalan. Kamu lihat. Ya, jadi visualku itu. Iya, betul. Dia bergerak. Dia keluar dari pintu kamar. Dia melewati ruang tamu. Hingga sampai pada satu titik di lorong. Di lorong asrama yang memang terkenal itu.
ada penunggunya. Yang kami sudah dengar cerita sebelumnya. Katanya di situ Jadi ada ceritanya matamu itu jalan ke lorong itu. Ya, menuju ke lorong itu. Menuju ke lorong. Di situ saya diperlihatkan anak-anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Yang memang kami sudah cerita sebelumnya. Tapi anak kecilnya itu kayak samar-samar. Saya lihatnya. Tapi anak kecil. Anak kecil. Dan memang kami sudah tahu ada penunggu di situ dari cerita-cerita kakak-kakak sebelumnya. Pas matamu keluar itu posisinya bagaimana? Siang hari kah yang kamu lihat atau malam? Malam pada saat itu. Pada saat itu. Pada saat itu. Dengan situasi yang sama. Iya. Jadi tubuhmu masih di tempat tidur, matamu yang bergerak. Wih, betapa kayak kayak saya bilang, Tuhan, tolong bangunkan. Iya, atau ada temanku sambil jalan-jalan. Sambil jalan, saya sambil tolong. Iya, tolong, tapi mata itu semakin bergerak. Pasti sempat berdoa tuh. Ya, pasti ingat langsung Tuhan. Iya, saya juga biasa ketindisan pasti langsung berdoa. Langsungnya Tuhan. Ya, maksudnya Tuhan tolong sadar. Ternyata ini menyiksa. Ya, terus bagaimana? Lihat anak kecil? Anak kecil, setelah itu langsung bangun. Tindisan tiba-tiba langsung bangun. Oh, langsung bangun pas lihat anak kecil. Ya. Langsung kayak bisa bergerak lagi badan. Di situ pengalamanku itu pulang. Kayak saya mau pindah kamar lah atau apa. Sakit dikasih begini terus. Intinya saya kelas 3 itu sudah ada rolling kamar lagi. Sudah mulai ketindisanku itu menurun. Jadi kamu masuk di kamar itu karena memang di rolling dan kebetulan kamu dapat kamar itu? Ya. Bukan pilihanmu sendiri? Bukan. Bahaya juga ya. Kadang di rolling, ya begitu. Tapi itu sempat dilaporkan tidak sama pihak? Oh tidak. Kami cuma cerita-cerita aja satu asrama. Terus setelah kamu siapa yang isi? Wah, kurang tahu. Sudah lupa? Saya tidak mau cerita ke temanku. Ya mungkin ada, mungkin tidak. Ya selamat menikmati kejadian itu. Benar-benar menyeramkan juga ya. Mata sampai keliling-keliling keluar sampai di lorong-lorong. Ya. Untung nggak sampai di asrama putri matanya. Menyeramkan. Wih. Tambah menyeramkan kalau ke sama putri itu. Bagaimana? Masih ada kisah lain yang lebih horor lagi? Nah, sejauh ini pengalamanku cuma sampai begitu. Oh, cuma 2 itu. Ya, cuma itu. Tapi nggak apa-apa. Ini termasuk menarik sih. Ya. Akhirnya saya tahu secara detail bagaimana jalan ceritanya waktu itu. Ya, begitu. Ya, teman-teman di sana para pencinta horor, semoga apa yang diceritakan oleh Aswan tadi ini bisa menghibur teman-teman. Ya, khususnya teman-teman yang benar-benar pencinta horor. Kemudian teman-teman di luar sana, ya khususnya yang ada di daerah Yogyakarta, yang ingin menjadi bintang tamu seperti Bang Aswan yang ingin menceritakan pengalaman kisah horornya, ya teman-teman bisa DM kami di Instagram atas nama Evangelinus Trimono. Nanti bisa cek di deskripsi dan juga bisa juga di sini. Nanti teman-teman silahkan di DM kalau ingin menjadi bintang tamu dan menceritakan kisahnya. Oke Bang Aswan. Ya mungkin itu saja. Kami ucapkan terima kasih Bang Aswan sudah hadir di podcast horor ini. Sama-sama. Di channel YouTube Trimono Group ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta horor di luar sana atas kebersamaannya dari awal sampai akhir video ini. Dan tetap dukung video kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat membuat konten-konten horor yang teman-teman nantikan. Gitu ya Bang Aswan ya. Oke. Mungkin sampai di sini saja video kami dan kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.